Salam Rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dulur, tayangan kali ini saya akan membahas mengenai menemukan uang di jalan tetapi kok jadi kehilangan uang sendiri. Itu apa sebabnya? Apakah ada kaitannya dengan hal-hal mistis tertentu atau kebetulan saja? Monggo disimak dulur, saya akan menjelaskan bagaimana cara menghindari efeknya nggih. Wilujeng Rahayu, sugeng midhangetaken. Dulur, pernahkah panjenengan menemukan uang di jalan? Seberapa sering atau mungkin belum pernah? Nah, uang itu panjenengan apakan? Pernah ndak mengalami setelah menemukan uang kok malah jadi kehilangan uangnya sendiri? Nanti saya jelaskan nggih, kenapa kok bisa seperti itu. Nah, dulur, kalau panjenengan menemukan uang nggih di jalan, berapapun nominalnya, kalau ada identitasnya itu seharusnya memang dikembalikan kepada yang berhak nggih. Itu bukan rezeki dulur, karena di situ ada yang memiliki. Itu adalah ujian panjenengan, kejujuran panjenengan ya. Di situ itu kita itu diuji sama Tuhan. Benarkah kita ini benar-benar orang yang baik, benar-benar orang yang jujur? Karena banyak orang yang mengira menemukan sesuatu yang bukan haknya itu dikira rezeki nomplok. Padahal sudah jelas kalau ada identitasnya ya, atau dalam jumlah yang banyak itu memang seharusnya dikembalikan. Kalau panjenengan mau mengembalikan, nanti Tuhan yang melipat gandakan atas perbuatan baik panjenengan. Semua ada karmanya dulur. Kita baik, kita buruk itu akan ada karmanya. Tetapi masalahnya ketika uang itu cuma bernilai 5.000, 10.000, 20, 50 atau 100, nah itu digimanakan nggih. Nah, dulur, percaya tidak percaya, wong nemu gandengane kelangan nggih. Siang gandengane malam. Jadi kalau menemukan itu gandengane kuwi ilang apa kelangan. Segala sesuatu yang diperoleh dengan cara tidak jelas asal-usulnya ini akan membawa konsekuensi di kemudian hari dulur. Bisa jadi ada konsekuensi karena keseimbangan alam. Nah, kita kembali lagi bicara tentang ketika menemukan uang kok jadi kehilangan uangnya sendiri. Ini apakah ada hubungannya dengan sesuatu mistis atau hanya kebetulan saja? Dulur, yang namanya di Jawa nggih, itu hal-hal yang bersifat mistis dan pesugihan itu ada dari sejak zaman dahulu. Di mana seseorang yang melakukan pesugihan itu sengaja menyebar uangnya untuk memancing seseorang agar mengambilnya, yang mana kalau diambil itu akan terjadi pertukaran energi, tanpa sadar akan mengalami kehilangan atau kemalangan sebagai gantinya. Mau percaya atau tidak, yang namanya pesugihan itu tetap ada yang melakukan dulur. Apalagi zaman dulu itu kan marak sekali. Kalau zaman sekarang mungkin orang sudah tidak percaya karena ini zaman modern. Tapi sebenarnya praktek-praktek seperti itu masih ada kok yang melakukan. Karena kan yang namanya kepercayaan itu mengakar. Nah, pesugihan jenis ini yang nyebar uang ini itu ada dua dulur jenisnya. Pesugihan uang balik dan pesugihan tumbal uang. Pesugihan uang balik itu pelakunya sengaja menyebar uang entah itu 10, 20, 50 ribu sengaja disebar. Nah, uang yang sengaja dijatuhkan di jalan atau memang sengaja dibuang itu dijadikan sebagai alat penarik. Yang menemukannya itu nanti akan kehilangan uangnya kembali. Jadi orang yang mengambilnya itu bisa pindah ke pelaku ritualnya. Kalau ndak uang ya dalam bentuk lain kehilangan lebih dari yang ditemukan. Kadang setara. Jadi yo nemu yo kehilangan sebagai gantinya.
Sedangkan pesugihan tumbal uang itu digunakan untuk mengikat energi tertentu, di mana yang mengambilnya nanti akan bertukar energi ya, yang dimiliki itu kehilangannya lebih besar uangnya atau mengalami kesialan maupun kemalangan lebih dari yang didapatkan. Mungkin di antara panjenengan pernah menemukan uang dan mengambilnya dan tidak terjadi apa-apa, nggih. Berarti apa yang disampaikan Vitka ini tidak benar dong, berarti bohong dong. Dulur, kemungkinan yang panjenengan temukan itu memang uang jatuh beneran, bukan uang yang sengaja disebar atau dijatuhkan untuk alat pemancing diambil orang. Tetapi ada juga yang memang sudah paham dengan praktek ini gitu lur. Kalau menemukannya itu sudah dinetralisir terlebih dahulu ya, dilangkai, lek ngarani digemboi coro Jawa nih, ben tambar. Jadi tidak mengenai dirinya ataupun energinya. Bisa ngerti ya, yang tidak tahu kadang-kadang itu setelah menemukan enek ae mungkin sakit, terus mungkin kok sial. Tapi kadang-kadang juga tidak percaya yang berkaitan dengan hasil temune tadi. Kalau dibilangi, oh uang itu mungkin yang kamu temukan itu bermasalah, kadang nggak ngandel, nggak percaya, oh enggak, kebetulan aja saya mengalami ini. Padahal segala sesuatu yang terjadi itu kadang hasil dari runtutan dulur. Wis toh, masih zaman modern ritek, wong lakoni hal-hal hitam itu tetap ada. Kalau nggak ada hal-hal semacam itu, nggak ada dong orang yang menyeleweng, semuanya akan lurus di jalannya. Praktiknya di lapangan nggih, setiap orang itu ada saja pasti yang dilakukan sesuatu yang menyimpang. Lek panjenengan berpikirnya positif lurus, nggak ada kok yang kayak gitu ya, ndak apa-apa. Tapi ingat dulur, secara logisnya nggih, andaikan panjenengan tidak mempercayai adanya tumbal uang pesugihan, seseorang yang menemukan uang ya kemudian diambil, biasanya kalau dibelanjakan kan sesuatu yang tidak berguna. Nah jadinya ceroboh lah, karena kecerobohannya ini dibelanjakan kadang malah nambah lebih dari yang ditemukan, akhirnya jadi boros. Nah ini secara logisnya demikian kalau tidak dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat mistis, karena dirasa untung nemu rezeki jadinya lebih ceroboh, akhirnya pengeluarannya itu malah lebih dari yang didapatkannya. Nah pertanyaannya, kalau nemu kayak gitu tuh harus diapakan? Kadang dilema gitu lur, nemu duit gak diambil nanti juga tetap diambil orang. Ada yang berpikiran sayang dong itu rezeki kok gak diambil. Ada juga yang imannya kuat, tidak terpengaruh dengan hal itu karena merasa bukan haknya maka tidak mengambilnya. Yang benar itu gimana? Dulur, kalau panjenengan orang yang memang memegang erat keyakinan panjenengan sesuai dengan ajaran agama panjenengan, maka ketika menemukan hal itu, walaupun mengambilnya, kalau dilakukan secara bijak, maka dikembalikan pada yang pemiliknya. Lek dalam jumlahnya banyak, kan ada tuh bisa melalui media sosial, tanpa menyebutkan nominalnya. Pokoknya panjenengan berusaha untuk mencari orang yang menemukannya tersebut. Mungkin apa yang panjenengan lakukan itu dianggap suatu kebodohan. Bodoh, nemu uang rezeki kok malah mencari siapa yang punya. Ingat dulur, kembali lagi apa yang kita lakukan meskipun tidak untung sekarang, tetapi karma itu tetap ada, tetap berjalan. Ketika panjenengan mau berbuat baik, suatu ketika panjenengan sangat membutuhkan sesuatu atau kehilangan sesuatu, panjenengan akan mendapatkan perlakuan yang sama. Karena perbuatan kita itu sudah terekam oleh semesta. Suatu saat pasti, bahkan ketika panjenengan lupa pun, akan tetap ada yang namanya karmanya. Kemudian apabila menemukan jumlahnya cuma misalkan hanya 10, 20 atau 50, daripada beresiko, sebenarnya kalau barang temuan itu kan disedekahkan 50%-nya. Tetapi lek panjenengan tidak ingin beresiko, maka sedekahkan saja. Di tempat yang panjenengan rasa itu baik untuk sedekah, atau bisa panjenengan berikan kepada orang yang pada waktu itu benar-benar sangat membutuhkan. Tidak apa-apa dulur, itu namanya juga sedekah.
doakan atas orang yang kehilangan uang tadi. Nah, berarti pahalanya mengalirnya ke yang kehilangan uang dong, Mbak. Tenang dulur, panjenengan juga akan mendapatkan nilai plus dari semesta, dimana meskipun yang kehilangan uang bukan panjenengan, tapi perbuatan panjenengan itu adalah tabungan yang kelak akan panjenengan panen ketika waktu terbaik panjenengan tiba. Dilema yang muncul itu nggih dulur, kadang itu berpikiran sebenarnya uang itu memang jatuh beneran atau uang pesugihan yang nanti akan berimbas pada yang menemukan. Kadang-kadang itu ada yang berpikiran seperti itu. Jadi daripada mikir seperti itu nggih dulur, lebih baik sadurunge mundhut wi panjenengan gemboki atau langkai. Gemboki piye to? Ngapunten nggih, gemboki kuwi sampean langkai atau sampean begagai gitu loh dulur. Apa ya bahasa Indonesianya? Wis pokok dibegagai atau dilangkai gitu loh, mudahnya ngomong itu dulur. Nah, itu supaya apa? Energi-energi negatif itu supaya tidak berimbas pada panjenengan. Tur dulur, kalau menemukan uang temuan, saya ingatkan nggih, jangan digunakan untuk membeli makanan, nggih. Barang yang tidak jelas masuk ke tubuh panjenengan itu efeknya lebih cepat daripada digunakan untuk membeli sesuatu yang lebih bermanfaat asal tidak masuk ke tubuh. Nah, ini tips ya untuk terhindar dari efeknya uang yang dianggap sebagai tebaran uang yang digunakan untuk pertukaran energi atau tumbal pesugihan nggih. Yang pertama, jangan langsung mengambilnya nggih. Kalau panjenengan melihat langkaono dhisik atau tadi lo dibegagai dhisik itu loh, sambil dilihat sekelilingnya. Kalau perasaan panjenengan tidak enak, sebaiknya jangan diambil. Lah kok malah dijukuk wong liya no Mbak Fitka? Piye? Ya biarkan, yang penting panjenengan tidak nggih. Atasane duit 10-20.000 lho dulur, timbangane berefek dalam jangka panjang ya, uang itu bisa dicari dulur. Tapi kalau yang namanya kesialan karena sesuatu yang tidak bertuan kuwi nyamari nggih. Daripada dadekne molo, lebih baik jangan kesusu dijupuk dhisik. Andai pun kalau terlanjur panjenengan ambil, maka bisa panjenengan sedekahkan nggih. Disedekahkan yang menurut panjenengan tempat yang layak untuk dibuat sedekah, atau bisa boleh diberikan kepada orang lain yang menurut panjenengan lebih membutuhkan. Ngapunten misalnya panjenengan tetangga panjenengan atau sekeliling panjenengan kehidupannya ini minus atau memang kelihatan orang yang kurang mampu gitu sih, panjenengan paringi tidak apa-apa. Biasanya kalau digunakan orang yang sangat membutuhkan seperti itu malah jadi netral, tidak akan berefek atau tidak berdampak, asalkan yang nemunya itu bukan orangnya langsung. Itu nanti jadi tambar dulur, tidak akan berefek energinya apa-apa. Atau mungkin panjenengan sendiri memang keadaannya minus, butuh banget nggih. Ya, karena panjenengan sendiri keadaannya minus, butuh banget, terpaksa panjenengan gunakan, ya tidak apa-apa. Tetapi didoai nggih dulur, mudah-mudahan yang punya uang itu redo atas kehilangannya dan menjadi amal baiknya orang tersebut, yang mana doa panjenengan itu bisa menghambat, menetralisir energi yang kurang baik, uang yang tidak bertuan itu tadi. Kemudian yang keempat caranya gitu lur, kalau panjenengan mungkin nggak tahu ya, tetapi setelah menemukan uang tersebut digunakan atau dibawa pulang ya, uangnya jangan dijadikan satu dengan uang pribadi panjenengan ya, disendirikan ya. Kok panjenengan merasa tidak enak badan, atau mungkin panjenengan merasa sesuatu yang berbeda dari diri panjenengan, itu bisa dinetralkan dengan cara mandi air garam ya. Kalau ada garam grosok lebih baik pakai garam grosok, kalau tidak ada ya enggak apa-apa, garam dapur biasa. Cuma jangan lupakan yang namanya doa nggih, disesuaikan dengan keyakinan panjenengan. Dulur, sejatinya nggih, saat kita menemukan sesuatu yang tidak bertuan atau yang tidak jelas asal usulnya, tidak ada seorang pun yang tahu. Sebenarnya disitulah letak ujian kita. Tuhan menilai apakah kita benar-benar menjadi orang yang jujur atau cuma hanya di mulut saja. Saya Fitrika, salam rahayu.